Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para santri yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas kajian di Senin malam. Yang biasanya kita bahas di Senin malam itu kitab Raddu 'alal Mubtadi'ah. Dan untuk malam hari ini serta seterusnya untuk kajian Senin malam melanjutkan kitab Hasyiah Ibnu Qasim ya, terhadap kitab Tauhid. Dan untuk kitab Raddu 'alal Mubtadi'ah kita akan ke Jumat malam. Baik, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kitab Hasyiah ala Kitab Tauhid atau Hasyiah Ibnu Qasim ala Kitab Tauhid adalah pada bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkahum dinahum atau dinihim. Anna maja anna sababa kufri wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab keterangan, berarti ini dalil ya, yang menjadi sebab kufurnya anak Adam ya, kufurnya anak keturunan Adam, maksudnya dari dulu ya, dari semenjak eranya Nuh alaihissalam. Dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Nah, ini merupakan dalil sebenarnya, hadirin dimuliakan Allah ya. Jadi kalau kita sandingkan dalil-dalil yang akan disebut dalam bab ini yang menjelaskan bahwa sebab kekufuran, sebab ya meninggalkan agama Allah adalah karena ghulu terhadap orang soleh. Jika kita bandingkan dalil-dalil ini dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman ya, Nabi juga mengatakan la taqumus sa'ah hatta tu'badal Lata wal Uzza. Tidak akan datang hari kiamat sampai Lata Uzza kembali disembah. Begitu juga ya, la yadzabul lail wan nahar. Tidak akan pergi siang dan malam, maksudnya tidak akan datang hari kiamat sampai tattaribu aliyatu nisa'i Daus. Aliyat itu, mohon maaf, bokong perempuan Daus. Perempuan dari kabilah Daus goyang. Ya, maksudnya mereka berbondong-bondong mendatangi Dzul Khulasah. Ya, Dzul Khulasah ini berhala yang disembah ya di wilayah Yaman. Nah, kalau sekarang masuk ke dalam wilayah Saudi. Nah, di zaman Nabi SAW berhala ini sudah Nabi suruh para sahabatnya untuk menghancurkan. Dan sempurna penghancurannya ya di eranya Malik Abdul Aziz ya pada tahun 1920-an. Nah, kalau kita gandengkan dua dalil ini ya, perhatikan ini analisa ya. Kalau kita gandengkan dua dalil ini, yang pertama bicara tentang sebab pertama terjadinya kekufuran. Kemudian yang kedua tentang akan kembalinya kesyirikan kepada umat.
Ya, dalam bentuk peribadatan kepada Lata Uzza dan peribadatan kepada Dzul Khulasah. Artinya bahwa kesyirikan itu adalah syirkul wusatah. Kesyirikan yang diperangi para nabi dari zaman Nuh alaihissalam, ya. Kemudian zaman demi zaman berlangsung hingga eranya Nabi Muhammad sampai zaman kita, ya, hingga nanti akhir zaman. Itu poros utama, isu terbesarnya adalah syirik wisatah, bukan syirik hukum. Ini ya lughah, bahasa atau ya gimmick yang kita nggak kenal dalam agama kita, dari ulama kita. Hati-hati ini, Pak. Ya, bagian mereka yang ngaji tauhid ya termakan. Ya, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya punya sumber pengambilan selain ulama Ahlus Sunnah. Ini yang kita nggak tahu. Ya, kemudian bicara tentang masalah ya yang dia nggak paham juntrungannya. Ya, dia mengesankan dirinya sebagai Ahlus Sunnah, namun ya bahasa yang digunakan atau gimmick yang dia tampakkan itu kita nggak kenal dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Mengatakan bahwa fenomena terbesar adalah syirik hukum. Ini lucu, Pak. Ya, hati-hati dari yang mengatakan seperti ini. Ya, ini perlu dikasih tahu. Ya, dijelaskan dalil. Ya, bahwa hukum adalah ibadah. Terjadi padanya juga ya kesyirikan, seperti terjadi pada ibadah yang lain juga kesyirikan. Ya, tapi mengkhususkan ya seolah syirik hukum itu ya keluar dari keumuman ya cakupan syirik ibadah, ya ini bahasa seperti ini kita nggak kenal dari ulama kita Ahlus Sunnah. Jadi apa dalilnya? Di antaranya bab ini. Bab ini raddun alaih, bantahan kepada mereka. Ya. Bantahan kepada mereka. Yang dimaksud dengan syirik hukum apa? Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada berapa? Yang pertama, ya memutuskan dengan selain hukum Allah. Ini hakim. Ya, siapa yang tugasnya memutuskan, Rifki? Hakim. Ya, yang kedua, ya yang mencari keadilan. Ya, nggak boleh seorang mencari keadilan kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini perannya siapa? Siapa aja yang bersengketa. Ya, Anda bersengketa dengan orang, mencari keadilan, nggak boleh mencari keadilan selain kepada hukum Allah. Ini masalah hukum nih, cakupannya ini. Yang ketiga, membuat. Anda nggak boleh membuat hukum yang Anda terapkan kepada masyarakat, sedangkan Anda tahu bahwa itu melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja yang melanggar salah satu dari tiga hal ini, berarti dia telah berhukum dengan selain hukum Allah. Artinya apa? Kebanyakan orang kalau bicara masalah hukum, ya lupa dengan poin yang kedua, cuman poin pertama dan ketiga doang. Yang pertama hakim yang ditunjuk, yang ketiga yang ditunjuk legislatif. Ya, legislatif siapa? DPR. Yang tugasnya adalah membuat hukum. Tapi lupa dengan yang di tengah ini. Yang di tengah ini siapa? Anda yang bersengketa. Nggak boleh Anda berhukum dalam artian mencari keadilan, mengadukan perkara maksudnya. Anda punya perkara sama orang, sengketa tanah, sengketa apa. Nggak boleh Anda mencari keadilan kecuali kepada hukum Allah. Artinya meninggalkan hukum Allah itu kekufuran bukan pada satu dan yang ketiga doang, tapi 1, 2, dan 3.
Ya, ini cakupan masalah hukum. Dan persoalan hukum itu salah satu dari sekian banyak ibadah. Ada ibadah hukum, berhukum dengan hukum Allah. Ada ibadah salat hanya untuk Allah. Ada doa hanya kepada Allah. Ada sujud hanya kepada Allah. Ada meminta hanya kepada Allah. Berharap, bersandar hanya kepada Allah. Sehingga kalau hanya karena alasan, nah ini diantara pembenaran yang dicari-cari. Ya, kalau sekarang ini orang-orang banyak meninggalkan masalah hukum, sehingga akhirnya ya concernnya di masalah hukum. Ya. Kemudian kalau dulu orang-orang kutubiyun, ya ini anak-anak sekarang nggak begitu kenal kutubiyun. Pengagungnya Sayyid Qutb, ya, membuat tauhid menjadi 4. Yang keempat adalah hakimiyah. Fajri itu masih pakai tauhid hakimiyah. Ya, sini bukunya ada Kitabul Imannya dia, pakai tauhid hakimiyah. Ya. Nah sekarang orang yang mengaji tauhid, ya, disayangkan juga tanpa disadari, ya, mengutarakan dan mengungkapkan retorika yang sama, cuman dengan ya redaksi yang berbeda. Ya, mengatakan bahwa sekarang ini ya kondisi umat ya dalam persoalan hukum itu lebih penting daripada ya persoalan mereka menyembah selain Allah atau yang semisalnya. Ya, bahwa umat ini ya telah dicekoki dengan ya kesesatan dalam masalah hukum, dan ini fenomena, dan fenomenanya lebih besar daripada fenomena syirik kepada kubur, atau dengan bahasa yang lebih ringan lagi, syirik dustur lebih utama daripada syirik, memerangi syirik dustur lebih utama daripada memerangi syirik kubur. Ini sebenarnya ya mengerucut kepada hakikat yang sama. Ya, kalau dulu mereka mengeluarkan tauhid menjadi tauhid hakimiyah, sekarang ya redaksinya beda, syirik dustur ya itu lebih urgen untuk kita bahas daripada syirik kubur. Ini mengerucut sama nanti ujung-ujungnya sama-sama ya larinya kepada persoalan ya hakimiyah, ya lebih mementingkan tauhid hakimiyah daripada tauhid yang mereka bahasakan dan istilahkan dengan tauhid hakimiyah daripada tauhid ibadah. Ini hati-hati mas, ini bukan persoalan enteng. Ya, jadi bab ini kembali lagi pada bab ini menerangkan tentang era yang dulu, bahwa sebab kufurnya Bani Adam ya itu disebabkan oleh karena gulunya terhadap orang-orang soleh. Berarti syiriknya syirik hukum atau syirik wisata? Wisata itu perantara ya, peribadatan kepada selain Allah sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah. Wisata. Ini nas. Ya, ini persoalan nusus. Artinya dalilnya adalah nas. Qala huwal ghuluwu fis salihin, adalah disebabkan karena sikap ghulu terhadap orang-orang soleh. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman, qala ibabu ma jaa minad dalil wal burhan ala anna sababa kufri bani Adam au sabab awali kufri bani Adam, atau sebab yang pertama menjadikan Bani Adam ini kufur. Ya, ini dalil-dalilnya di sini. Wa tarkihim dinahum, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka alladzi khuliqu lahu, yang mana agama itulah yang menjadi sebab mereka diciptakan. Ya, apa sebabnya akhirnya mereka meninggalkan agama mereka? Huwal ghulu fis salihin, adalah sikap ghulu. Ya, ghulu itu artinya apa? Mujawazatul had, sikap melampaui batas fis salihin terhadap orang saleh. Maksudnya apa? Dalam mencintai gitu ya.
Ya, karena gulu itu kadang gulu dalam mencintai, gulu dalam membenci. Tadi ada anak-anak baca itu ya. Habib habibaka yauman ma asa an yakuna baghidaka haunan ma. Baghidaka yauman ma asa an takuna habibaka yauman ma. Ya, enggak boleh terlalu cinta, enggak boleh juga terlalu benci. Yang sedang-sedang saja katanya. Gitu ya. Karena yang berlebihan nanti dia malu sendiri. Ya. Artinya gimana caranya harus selalu insaf, selalu munsif, itu butuh ilmu. Ya, butuh kedewasaan. Jadi gulu di sini maksudnya gulu dalam mencintai orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Minal anbiya wal auliya wa ghairihim. Seperti para nabi, para wali dan selain mereka. Wala bil qawli wal i'tiqadi fihim. Apakah dengan ucapan terlalu menyanjungnya? Ya. Atau memiliki keyakinan yang melampaui batas terhadapnya. Kalau dia nggak akan salah. Ya, ini ya keyakinan yang melampaui batas. Ya. Kemudian berkata Syekh, qal lamma dzakara ba'du ma yaf'aluhu bal qubur minal amwat minasyirk. Ketika pada bab sebelumnya penulis, maksudnya siapa? Siapa penulis kitab? Syekh Muhammad. Beliau menyebutkan apa yang dilakukan oleh para penyembah kubur di hadapan orang-orang mati. Ya, berupa perbuatan-perbuatan syirik. Arada an yubayyina sababa fi dzalik. Di sini pada bab ini. Ya, jadi sebelumnya dijelaskan perbuatan musyrikin, sedangkan pada bab ini yang dijelaskan apa? Sebabnya. Kenapa mereka jadi kafir? Kenapa mereka jadi musyrik? Dari zaman Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa tahun? Ada yang tahu enggak? Ini kok tanya Daud, tanya Ziyad tahu tuh. Ya. Ini antum harus rajin baca gitu loh. Orang-orang yang rajin baca itu banyak informasinya. Ya. Sepanjang masa itu, ya, dan itu masa yang cukup panjang, nggak ada sebab lain yang menjadikan mereka kufur selain apa? Gulu terhadap orang soleh. Kemudian ada di zaman sekarang yang menjadikan manusia kufur. Karena apa? Hukum. Ini kan lucu, ya. Sepanjang masa dari zaman Nuh sampai Nabi Muhammad, ya, syiriknya adalah karena wisatoh, peribadatan kepada orang soleh sebagai perantara. Kemudian ada orang dia abad berapa sekarang? Ya, abad 20 berapa? 21. Hah? Mengatakan, ya, dan membawa suatu yang baru, bahwa sebab kufur Bani Adam gara-gara masalah hukum. Hati-hati, Pak. Masalah agama nggak boleh ente infirat. Kalau nggak ada ulama yang mautsuk, yang dipercaya untuk anda bicara, jangan bicara, jangan dahului para ulama. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ada seperti Masyayikh Syekh Fauzan, ya, masih hidup. Ya, kalau ada mereka ucapkan gitu nggak apa-apa ente ngomong gitu. Minimal ente punya sandaran. Tapi ente ngomong begitu nggak tahu entah juntrungannya atau masyayikh yang ente dengar, ente pun nggak berani menyebut namanya. Gimana ente berani ngomong kayak gitu di hadapan ikhwah, di hadapan para tulabul ilm? Ya, ente tebarin racun kayak gitu namanya. Hati-hati. Sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inna aslu syirki qadiman wa haditha. Ya. Kata beliau, karena sungguhnya yang demikian ini, yaitu ghulu kepada orang soleh, itu asal usul kesyirikan dulu dan sekarang. Ya. Liqurbi syirki bis salihin minan nufus. Karena
kesyirikan disebabkan pengagungan kepada orang soleh ini, yang paling mungkin seseorang itu terfitnah. Ya. Orang gampang terfitnah dengan orang soleh ketimbang dia terfitnah dengan orang fasik. Betul nggak? Nggak ada orang nyembah ya Michael Jackson, nggak ada. Nyembah Madonna nggak ada. Ada mungkin di Brazil. Brazil orang-orang gila semua isinya. Ya, Maradona disembah sama mereka. Ya, pemain sepak bola itu mereka sembah. Tapi pada asalnya nggak ada orang nyembah kecuali orang soleh. Gitu. Ya. Karena dianggap dekat sama Allah. Dan manusia pengen mensucikan jiwa. Menginginkan pensucian jiwa. Ya. Pengen ketenangan. Menginginkan kedamaian. Nah, ketika mereka tersesat, ketemunya sama ulama akhirnya mereka nyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara seperti itu. Dan kalaupun nggak ada orang soleh, akhirnya apa yang disembah? Bukan bikin hukum, bukan. Nggak bikin hukum dia. Dia nyembah patung, dia nyembah pohon, dia cari ya benda-benda yang dikeramatkan. Ya. Kalau masalah hukum kebanyakan orang nggak peduli. Ya, pokoknya dia ada di satu tempat, berlaku hukum masyarakatnya ketika itu, yaudah. Ya, bagaimana dulu Nabi SAW juga ada di Mekah dan berlaku, ya, pada penduduk Mekah semuanya, ya, hukum jahiliyah. Tapi nggak pernah dikorek sama Nabi, nggak digoyang sama Nabi masalah hukum. Yang pertama kali dipegang adalah masalah apa? Syirik ibadah, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat itu sita mawdi' minas sirat. Gitu. Ya. Liqurbi syirki bis salihin minan nufus. Karena pengagungan kepada orang soleh ini ya bedanya tipis dengan kesyirikan. Ya, karena sebab-sebab kesyirikan itu ya gara-gara pengagungan yang berlebihan terhadap orang soleh. Gitu. Fa inna syaitan yudhiru fi qalbil mahabbah wa ta'zim, karena syaitan menampakkan kesyirikan itu di hadapan para pelakunya bahwa ini bentuk pengagungan dan penghormatan kepada orang soleh. Gitu ya. Jadi kalau kita baca ini berarti yang sebenarnya memfenomena ya, dan yang lebih ya luas cakupannya daripada syirik hukum itu syirik apa? Syirik wisata, syirik peribadatan kepada orang soleh. Kalau nggak ada orang soleh, mereka nyembah apa? Nyembah Semar, ya, nyembah siapa? Nyembah Petruk, gitu. Mereka cari, hatta nyembah, ya, jin-jin kafir, ya, nyembah arwah, ya. Tujuannya sama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kepada pencipta. Jadi orang yang mengatakan bahwa ya kalau zaman sekarang ini yang lebih memfenomena itu syirik hukum, ini bisa didebat. Ya, karena itu cuman argumen yang butuh kepada dalil. Ya, kalau cuman argumen kosong dengan dalil, ya, kalau Anda benar, ya, dari mana Anda mengatakan lawan Anda itu salah? Kalau alasannya cuman ya adu argumen, ya, sama-sama kosong dari dalil. Jadi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti itu. Ya, tapi dalam masalah ini justru dalil menjelaskan, ya, kalau kesyirikan dari zaman dulu sampai nanti akan kembalinya umat kepada kesyirikan, itu syiriknya syirik hukum apa syirik wisata? Secara dalil, bukan dengan argumen dan ya apa
teori. Tapi secara dalil, ya, ini kita bahas bahwa di zaman dulu syiriknya, syirik peribadatan kepada orang soleh, sampai zaman Nabi begitu juga. Dan nanti kata Nabi akan terjadi kembalinya kesyirikan dalam bentuk juga peribadatan kepada orang soleh. Udahlah, akhi, jangan bawa-bawa suatu yang baru lah, ya, kepada ikhwah nih, ya, berabe nanti, ya. Jadi teman-teman juga harus selektif dalam mendengar, ya. Kalau nggak ada alim yang jadikan panutan, ya, sorry mori, ya. Kita nggak mau ambil yang seperti itu, ya. Oh ada, tapi dia nggak mau nyebut siapa namanya. Nah, nanti aja malu nyebut nama syekhnya. Aduh, masalah ini. Baik. Dalil akan hal ini yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullah azza wa jalla, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, maksudnya al-yahud wan nasara. La taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu dalam, ya, beragama kalian. Jangan kalian ghulu, jangan kalian melampaui batas. Berkata Syekh Abdul Rahman, qala ila tata'addaw ma haddallahu lakum, jangan kalian langkai batasan yang Allah berikan untuk kalian. Wala tarfa'ul makhluqa an manzilatihi, dan jangan kalian angkat makhluk dari kedudukan allati anzalahullah, yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan. Ya, artinya, ya, kalau dia itu manusia, maka posisikan dia sebagai manusia, jangan angkat dia, ya, dan Anda berikan kepadanya derajat atau sifat-sifat ketuhanan. Walul kitab hum al-yahud wan nasara. Yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah orang-orang Kristen dan Yahudi. Wal ghulu katsirun fin nasara, dan sikap ghulu ini ada banyak terdapat pada agamanya orang Kristen. Fa innahum ghalau fi Isa, mereka ini ghulu terhadap Isa. Fa naqaluhu min hayyizin nubuwah, mereka bawa Isa dari kedudukannya sebagai nabi, ila an ittakhadhuhu ilahan min dunillah, dia bawa sampai mereka jadikan Isa itu sebagai sesembahan di samping Allah. Wal yahud tanaqasuhu, sedangkan orang Yahudi juga ghulu tapi dalam membenci Isa. Fahattuhu min manzilatih, dia jatuhkan Isa ini dari kedudukannya sebagai nabi. Hatta ja'alu walada baghi, hingga mereka anggap bahwa Isa ini anak zina. Fan nasara afratu wal yahudu farratu, orang Kristen berlebihan menyanjung, orang Yahudi berlebihan menghina. Wal khitab wa in kana li ahlil kitab fa huwa tahdhirun li hadhil umma an yaf'alu ma'a nabiyihim ma fa'alatin nasara ma'al masih. Nah, di sini juga dalil. Ya, siapa yang bisa nangkep? Ya, hadis ini meskipun, ya, kata Syekh, itu ditujukan kepada Ahlul Kitab. Kepada siapa? Wahai Ahlul Kitab. Ya, ayatnya tentang Ahlul Kitab, yang diseru siapa? Ahlul Kitab. Ya. Fa huwa tahdzirun li hadhil ummah, tapi ini juga peringatan kepada umat ini, umat Muhammad. An yaf'alu ma nabihim, dari melakukan dengan nabi mereka, maksudnya Muhammad, ma fa'alatin nasara ma'al masih, seperti yang dilakukan orang Kristen kepada al-Masih. Artinya jangan sampai umat ini memperlakukan Nabi Muhammad seperti perlakuan orang Kristen kepada al-Masih. Kira-kira nangkep nggak sesuatu ini? Coba, ya, yang nyerempet tema yang tadi Ustadz bawa tadi, ya, bahwa ucapan orang, ya, syirik hukum sekarang fenomenanya lebih menyeluruh, merata dibandingkan dengan syirik wisatah atau syirik kubur. Ya, di sini pun juga ada bantahan. Apa coba Abdurrahman?
Apa yang dikhawatirkan oleh Allah pada umat ini apa? Syirik hukum atau apa? Peribadatan kepada nabinya. Wisata. Bahkan ketika Nabi SAW ya memperingatkan umatnya ya dari ya bersikap ghulu kepadanya, dan kaitannya juga dengan masalah membangun kuburan ya. Ini semua tentang syirik wisata, bukan syirik hukum. Ya. Ya. Itu dalil. Dalil. Ya. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itu syirik apa? Wisata. Laknat Allah kepada Yahudi dan Kristen menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, yuhadziru ma sana'u. Nabi memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Maksudnya apa? Jangan sampai umatnya ini meniru perbuatan orang-orang Yahudi dan Kristen sehingga gak kena laknat dari nabinya. Ini bukan masalah enteng nih, ya ikhwan. Ya, waspada ini. Ya, kita agak naikin tensinya nih masalah ini. Karena agak-agak ya riskan juga nih, mulai masuk pemikiran-pemikiran aneh nih. Sallallahu alaihi wasallam. Wal yahudu ma'al aziz, ma'al uzair, dan juga peringatan kepada umat ini dari melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Uzair. Ya, orang Yahudi ghulu dalam mencintai Uzair. Begitu juga orang Kristen ghulu dalam mencintai Nabi Isa. Ya, maka Nabi Muhammad pun juga khawatir. Ya. Umatnya bersikap ghulu terhadapnya, ya, sehingga meniru jejaknya Yahudi dan Kristen. Allah Ta'ala, kemudian Syekh Abdurrahman mengutip firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Belum datangkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka dalam mengingat Allah dan kepada apa yang turun berupa kebenaran. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Sehingga panjanglah masanya mereka dalam kondisi seperti itu dan menjadi keraslah hati mereka. Nah, pada firman Allah Jalla wa'ala wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab sebelum mereka. Maksudnya jangan meniru jejak langkah Yahudi dan Kristen. Min tashabbuhim bihim min hadhil ummah, dari meniru-niru mereka. Wa ghala fid din, dan juga ghulu terhadap agama. Bifratin atau tafridin, dengan kelewatan dalam mencintai atau membenci. Ya. Di sini waman, ya, waman tashabbaha bi min hadhil ummah wa ghala fid din bifratin aw tafritin fahuwa minhum, dan barang siapa meniru mereka dari umat ini dan berlebihan dalam beragama, apakah ya ifrat, ya ekstrim kanannya, aw tafrit ekstrim kirinya. Ya, ifrat itu nambah-nambah, tafrit mengurangi. Barang siapa yang melakukan hal ini, fahuwa minhum, maka dia termasuk seperti yang ya disebutkan dalam ayat. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab sebelum mereka. Kemudian berkata Syekh Abdurrahman, qala fa kullu man da'a nabiyyan aw waliyan min dunillah faqad ittakhadahu ilahan. Maka siapa saja yang menyeru seorang nabi atau seorang wali selain Allah, berarti dia telah mengambilnya sebagai ilah.
Ya. Dia seru nih seorang wali, ya wali fulan, atau dia seru seorang nabi. Ya. Berarti dia telah mengambilnya sebagai ilah di samping Allah Subhanahu wa taala. Berarti la ilaha illallahnya masih berlaku enggak tuh? Ya. La ilaha illallah kan tidak ada ilah, tapi dia menyeru selain Allah. Berarti ilahnya bukan satu, dua tuh. Kalau dia nyerunya banyak, Habib Kuncung dia seru, Habib Luar Batang dia seru, Habib yang mana lagi? Ya. Habib Condet dia seru. Ya. Semua diseru. Berarti ilahnya apakah la ilaha? Enggak. Enggak benar la ilaha illallahnya. Batal la ilaha illallahnya. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sumber yang lain, kata beliau, ya, man da'a, ya, man dzabaha lillahi alfa dhahiyah. Barang siapa menyembelih untuk Allah 1000 sembelian. Tsumma dzabaha lin nabi. Kemudian di samping itu dia juga menyembelih tapi untuk nabi. Untuk Allah 1000, satu buat nabi. Faqad ittakhadha ilahaini itsnain. Berarti dia telah mengambil dua ilah. Walam yashhad bila ilaha illallah. Berarti dia tidak dianggap telah bersaksi dengan la ilaha illallah. Kalau dianggap enggak bersaksi dengan la ilaha illallah berarti apa? Ya berarti enggak punya la ilaha illallah. Orang yang enggak punya la ilaha illallah bukan muslim. Gitu. Fa kullu man da'a nabiyyan waliyyan min dunillah faqad ittakhadha ilahan wa dhahan nasara fi syirkihim. Maka siapa aja yang menyeru nabi atau wali di samping Allah, berarti dia telah mengambilnya sebagai ilah dan menyaingi, ya, doha itu mengiringi, ya, menyerupai orang-orang Kristen dalam kesyirikan mereka. Makanya kalau ketemu sama orang yang nyembah wali, kita bilang sama dia, tanggung Pak, ya, Isa, bilang lebih top. Isa aja seru gitu, lebih top. Ya, kalau dia bilang, kita seru Isa, apa bedanya dia sama orang Kristen? Iya kan? Oh gitu ya Pak ya, kata Nabi Isa lebih top. Iyalah Nabi. Ya. Terus dia seru Isa. Ya. Terus apa bedanya dia sama orang Kristen? Ya, orang Kristen menyeru Isa. Ya. Ada orang Islam menyeru Isa. Ya. Nah, di antara ya kisah yang bagus yang dinukil dari Ustadz yang kemarin meninggal, siapa? Ustadz Yahya ya? Ya. Beliau mengomentari orang-orang yang nyembah kuburan wali itu, dia bilang apa? Saya nggak mau murtad 2 kali. Dia paham itu. Karena dulu di Kristen, dia kan mantan pendeta. Di Kristen dia nyembah Isa. Kok di Islam ada orang yang nyembah wali? Ya mendingan di Kristen dulu dia nyembahnya Isa, Nabi lebih tinggi derajatnya. Kok jadi turun kelas? Iya kan? Kenapa harus turun kelas? Makanya dia bilang saya nggak mau murtad 2 kali. Tapi banyak orang yang mengaku Muslim, ya, merasa Islamnya paling top, ya, tapi sebenarnya kalah top sama orang Kristen yang nyeru Isa. Ya, yang lebih top Isa lah, ya, Isa Nabi, dan akan kembali lagi nanti turun, ya, di akhir zaman, ya, gitu. Jadi, ya, faqad daha an-nasara fi syirkihim. Berarti dia telah menyaingi orang Kristen dalam kesyirikan mereka. Wal yahud fi tafritihim. Dan juga menyaingi orang-orang Yahudi dalam, ya, sikap ghulunya mereka. Waqad nahallahu 'anil ghulu fi kitabihi fi mawadhi'. Dan Allah Azza wa Jalla telah melarang dari perbuatan ghulu ini, kelewatan mencintai orang soleh, dalam Al-Quran pada banyak tempat. Ya. Kaqaulihi fastaqim kama umirt wala tatghaw. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, maka istiqomalah kamu wahai Muhammad, diperintah kepada nabinya, disuruh istiqomah. Seperti yang diperintahkan kepada engkau, wala tatghaw, dan jangan kamu berlebihan. Nabi dilarang. Nah, Nabi aja dilarang, apalagi kita umatnya. Wal ghulu syamilun li jami'i umuriddin, dan sikap berlebihan itu
mencakup semua urusan agama. Ya, dalam peribadahan, ya, dalam tauhid, ya, dalam fiqh, begitu juga. Ya. Semua urusan agama, dalam muamalah, ya, enggak boleh ghulu. Fasyamilal ghulu fi mahabbatis salihin. Maka ghulu juga terlarang, ya, dalam mencintai orang-orang soleh. Enggak boleh juga ghulu. Ya, justru ya ghulu dalam mencintai orang soleh ini yang menjadi penyebab orang-orang dulu dan sekarang dan yang akan datang pun juga mereka jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Dalil yang kedua, fi sahih an Ibnu Abbas, dan dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Yang artinya dan mereka, maksudnya kaum Nuh. Perhatikan. Kaum Nuh berkata, ya, kepada sesama mereka, jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian selain Allah. Jangan pula kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ya, kata Ibnu Abbas tentang 5 nama ini, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini nama orang-orang soleh yang hidup di masanya Nuh. Ya. Dicintai berlebihan sampai akhirnya jadi apa? Ilah. Jadi ilah. Ya. Maka ente kalau misalnya, ya, Anda kalau, ya, seorang tokoh spiritual, ya, ustadz, kiai, ya, yang dituakan secara agama, mempunyai peranan di masyarakat dalam bidang agama, itu punya potensi orang gulu sama ente. Mang Jenal punya potensi orang gulu sama ente. Kalau ada orang gulu sama ente nggak boleh seneng, ente marahin. Gitu. Tapi kalau Anda bukan tokoh agama, nggak mungkin orang gulu sama ente. Itu maksudnya bahwa kesyirikan itu lebih dekat pada jiwa, pada sosok orang-orang soleh, gitu. Ngerti nggak sih? Ya, nggak ada orang nyembah. Ya, siapa pencetak gol kemarin tuh Indonesia Cina? Ya, nggak ada orang nyembah dia. Ya, nggak ada. Tapi orang soleh itu punya potensi disembah. Ya, karena dianggap sebagai jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Lihat bedanya dengan masalah hukum. Di sini aja orang yang membaca kitab-kitab para ulama dalam masalah tauhid tahu bahwa gak ada sisi kebenarannya sama sekali mengatakan bahwa ini lebih utama daripada apa yang dahulu didakwahkan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalah berhukum dengan selain hukum Allah, betul kesyirikan, bahwa wajib berhukum dengan hukum Allah. Tapi ente khususkan ini sebagai tema yang paling fenomenal, ya, dengan segala macam argumen dan teori Anda, ya, itu dapat dari mana? Ya, hati-hati. Berkata Syekh Abdurrahman qal, karena haula ahluddin wa fadl wa khair. Dulu mereka ini, siapa aja namanya? Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ya. Ini nama-nama ini enggak nongol lagi sekarang. Pernah Anda lihat ada orang namanya Yaguth. Yaguth. Nah. Anda bilang, berhalanya kaum Nuh, katanya. Bukan ini orang soleh, katanya. Oh, iya benar juga ya, orang soleh. Kok nama enak ente nama berhalanya kaum Nuh? Enggak, ini maksudnya nama orang soleh, katanya. Ya, benar juga ya, nama orang soleh. Aslinya orang soleh, cuman dijadikan Tuhannya kaum Nuh. Ya. Sama Nasr banyak ya. Nasir tuh. Ada yang bapaknya Nasir sih namanya? Nggak ada.
Baik. Kul haula ala din ahluddin wa fadlul khair. Semua mereka ini adalah para tokoh agama, ya, tokoh spiritual yang memiliki keutamaan dan orang-orang baik. Wa matu fi zamanin mutaqarib. Kelima orang soleh ini wafat di zaman yang berdekatan. Fa asafu alaihim, maka kaumnya pun merasa bersedih hati dengan kepergian 5 orang soleh ini dalam waktu yang berdekatan. Wasaru yataraddaduna ala kuburihim. Nah, ini awalnya. Sehingga bolak-balik ke kuburannya. Fa'ataumu syaitan. Dan syaitan pun tiba-tiba mendatangi mereka. Ya, wasawwala lahum. Ya, merayu mereka an yusawwiru suwarahum. Bikin, ya, gambar mereka. Kalau Anda sedih, ya, hibur dengan melihat wajah mereka, buat gambarnya. Ya, itu kenapa, ya, menggambar makhluk hidup dilarang dalam Islam, karena dia wasilah, sarana kepada kesyirikan. Liyakuna asal alaihim minal maji' ila kuburihim. Ya, dengan melihat kan nggak perlu jauh-jauh datang ke kuburan, cukup lihat. Walam yakunu qasadu ibadatahum, dibuat tapi tujuannya saat itu bukan untuk mengibadahi mereka. Wa innama qasadu at-tadhakkur bihim. Awalnya tujuannya buat tadzakur, untuk, ya, bernostalgia. Ya, bahwa dulu ada si fulan, ada Kiai Alan, ada Habib, ya, fulan, ada Ajengan Alan. Gitu. Kayak di antum kalau dari Tanjung Barat jalan lagi ke arah, ya, Pasar Minggu, lanjut lagi sampai sebelum lampu merah Kalibata, sebelah kiri ada masjid. Ya, antum naik tangga, sebelah di tembok-temboknya itu, ya, dijejer foto, ya, orang-orang soleh kampung situ. Ini masjid begini, ya, pengurusnya nggak sadar lagi menghidupkan, ya, sunnahnya, ya, orang-orang musyrikin dulu. Ya, tegur Pak, ya, iseng-iseng jalan di situ tegur, ini foto siapa? Ya kan, harus tegur kan? Ya itu. Barakallahu fiik. Tahu kan masjidnya? Ya. Ditaruh di masjid loh masalahnya. Ya, persis seperti yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaiki idza mata fihimur rajul salih banau ala qabri masjidan wa sawwaru fi tilkas suwar. Mereka itu kalau mati orang soleh di tengah mereka, mereka bangun di atas kuburannya masjid, kemudian mereka buat gambar-gambarnya. Sampai aja hadisnya. Ini sunnahnya orang Kristen. Ya, mengagungkan orang soleh nggak dengan cara seperti itu. Wa innama qasadu tadhakkur bihim, tujuannya hanya untuk bernostalgia aja saat itu. Liyakuna ada alahum ala fi'lil khair, tujuannya, ya, dengan bernostalgia dengan keberadaan orang soleh dulu di tengah mereka, mereka lebih terdorong untuk melakukan kebaikan dan meladani mereka. Ya, cari, ya, keteladanan. Tapi apakah begitu seterusnya? Enggak. Hingga akhirnya datang syaitan sekali lagi, ya, kepada generasi yang berikutnya yang nggak tahu tujuan orang tua dulu saat membuat patung-patung itu. Ya, dibisikkanlah bahwa dulu orang-orang tua kalian menyembah Allah melalui orang-orang soleh. Jadikan perantara. Ya, sampai akhirnya disembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdurrahman qala, hadzal athar ikhtasarahu al-musannif. Athar yang tadi dari Ibnu Abbas itu, ini dibawakan oleh Syekh dalam kitabnya secara ringkas saja. Wa lafdzul Bukhari anhu saratil authan allati fi qaumi Nuh fil Arab ba'du. Ini ngerinya kesyirikan itu. Ya, kalau kita tahu bahwa para nabi sebelum Muhammad itu dari kalangan Arab atau dari kalangan Bani Israel? Bani Israel. Tapi kenapa, ya, berhala-berhala Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr
itu bisa ada di bumi Arab. Ya, kalau antum baca di catatan kaki yang ada di Kasyfus Syubuhat, di situ Ustaz nukil bahwa ya Amr bin Luhai Al-Khuzai itu melakukan penggalian di Jeddah berdasarkan wahyu syaitan. Ketemu berhala Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ada di situ. Ya. Berhalanya ada di situ. Nah, berkata Al-Bukhari, wa saratil authan allati fi qaumi Nuh, sehingga jadilah berhala-berhala yang ada pada kaum Nuh itu fil Arab ba'du. Setelah selang beberapa tahun lamanya, beberapa kurun lamanya, dia ada di tanah Arab. Ada di tanah Arab. Fa amma Wat, adapun Wat, fakanat li kalb. Wat ini berhalanya kabilah Kalb. Ya, Kalb itu ya secara bahasa ya guguk. Ya, tapi biasanya itu karena profesinya yang selalu berburu dengan membawa hewan itu. Berhala Wat ada di kabilah Kalb. Ya, bersama kabilah Kalb. Di satu tempat namanya Daumatul Jandal. Ya. Di Daumatul Jandal. Taib. Wa amma Suwa fakanat li Hudzail. Adapun berhala Suwa itu disembah oleh kabilah Huzail. Wa amma Yaghuth fakanat li Murad. Ini kabilah Arab semua. Ajib ya. Adapun Yaghuth itu disembah oleh kabilah Murad. Thumma li Bani Ghatif ya bil Jaraf inda Saba. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamadan. Ini juga kabilah Arab. Ya'uq itu disembah oleh kabilah Hamadan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar li ali Dzilkila. Adapun Nasr ini disembah oleh kabilah Himyar. Asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Kelima orang ini adalah nama-nama orang soleh di kaum Nuh. Warawa Ibnu Jarir an Musa an Muhammad bin Qais Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau meriwayatkan dari Musa dari Muhammad bin Qais anna Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr, bahwasanya Yaghuth, Ya'uq dan Nasr kanu qauman salihin. Mereka adalah tiga orang saleh min Bani Adam, dari keturunan Adam. Wa kana lahum atba'. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pengikut, yaqtaduna bihim, yang mengikuti jejak langkah mereka. Falamma matu qala ashabuhum, maka ketika ketiga orang ini wafat, murid-muridnya pun berkata, lau sawwarna suwarahum, kita buat aja gambar mereka, kana asywaq lana ilal ibadah, kalau kita lihat wajah mereka kita semakin semangat dalam beribadah, gitu katanya. Tujuannya pengen ibadah sama Allah, awalnya gitu. Ya. Ini berarti pentingnya apa? Ilmu. Karena kalau dia cuman soleh tapi nggak berilmu, akhirnya syaitan membisikkan ya sesuatu. Kemudian oh benar juga ya. Nah, karena dia nggak punya ilmu. Nah, sekarang yang ngebisikin ini bisa banyak. Bisa buku, bisa TikTok bagi pemirsa TikTok. Bisa Reels di Instagram yang nimbang bahwa ini benar dan salah, itu siapa? Ilmu. Ya. Gitu. Itu syaitannya munculnya ya lewat media yang berbeda sekarang. Lau sawarna suwarahum kana asywaq lana ilal ibadah. Andaikan kita buat aja gambar mereka ini biar kita lebih semangat dalam beribadah. Fasawwaru suwarahum, maka yang lainnya pun membenarkan dan dibuatlah gambar orang-orang soleh tadi. Falamma matu, ketika mereka ini generasi yang bikin patung tadi wafat, wajah akharun, dan datang generasi yang berikutnya, dabba ilaihim iblis. Iblis datang kepada mereka sekali lagi. Faqal, kata iblis, innama kanu ya'budunahum. Bapak moyangmu tuh dulu nyembah nih orang-orang saleh ini, Wat, Suwa, Yaghuth. Ya. Wa bihim yusqaunal matar. Ya. Dan dengan sebab orang-orang saleh ini, ya, kalau lagi kekeringan, ya, Allah turunkan hujan. Itu. Wa bihim yasqaunal matar fa'abaduhum, akhirnya mereka pun mengibadahi
orang-orang soleh tersebut. Tuh. Jadi apa gunanya ini semua peringatan gitu loh? Kalau akhirnya ujung-ujungnya ya bahwa fenomena yang saat ini katanya ya lagi ya menggema dan ya merasuki semua lini kehidupan adalah masalah hukum katanya. Jadi bab ini tutup. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi nggak semua orang yang bahas kitab tauhid, orang yang bahas bahkan tema-tema tauhid itu betul-betul ya paham. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dan ya ajarkan oleh para masyayikh kita rahimahumullah jami'an. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakannya, memuliakan penyebar agama Islam. Memuliakan orang yang menyebarkan agama Islam yang benarnya itu seperti apa? Pada momennya kan yang Anda sebutkan memang keadaan sekarang seperti itu. Pertama berita-berita itu tentang validitasnya butuh diuji lagi gitu kan. Di sini aja di kampung apa? Kampung Malang ya namanya. Ada tempat petilasan katanya pernah ada penyebar agama Islam singgah di situ. Validitasnya, kebenaran berita itu ya sulit untuk dikonfirmasi gitu loh. Ya. Seperti itu. Kemudian yang di kuburan makam Mbah Dalem yang di ya dekat Batu Tulis juga katanya begitu. Itu dulu pernah ada orang soleh singgah di situ. Ya, penyebar agama Islam. Ya. Sekarang benar apa enggaknya kita nggak tahu. Dan untuk mengkonfirmasinya juga susah. Ya. Ya doa aja, berdoa dengan doa yang umum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya kan? Udah mencakup itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Gitu kan? Udah cukup itu. Ya, mencakup para sahabat, tabi'in, para ulama alladzina sabaquna bil iman. Udah mencakup. Adapun menziarahinya, pertama benar apa enggaknya juga Anda enggak tahu. Anggap benar, Anda syaddur rihal. Menempuh perjalanan karena keutamaan sesuatu. Ngapain juga ke situ? Mau ziarah kubur? Ya. Kuburan samping komplek enggak pernah ente ziarahin. Sedangkan ziarah kubur tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Mengingat kematian kuburan mana aja. Gitu. Kalau memang beritanya benar bahwa dia adalah seorang penyebar agama Islam, ya enggak juga dengan cara mendatangi kuburannya, menjadikannya sebagai tempat untuk ya berdoa. Ya. Ya kesolehan dia ya buat dia. Adapun kita yang datang setelahnya, kalau kita justru melanggar agama Allah, ya dia selamat, kita nggak selamat ntar. Dianya selamat, dia orang soleh, selamat dia. Seperti misalnya Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr, orang soleh, selamat dia. Walaupun disembah di samping Allah oleh orang-orang setelahnya. Isa selamat, orang Kristen selamat nggak? Agak. Ya, kecuali yang akhirnya beriman kepada Isa. Ya. Wa in min ahlil kitabi illa
la yu'minan nabih qabla yaumil qiyamah. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali pasti akan beriman dengan Isa. Ya, orang Kristen yang mendapati masa Isa itu turun pasti bakal beriman dengan Isa. Berarti kalau dia beriman dengan Isa, Muslim dia. Maksudnya beriman di sini, beriman bahwa Isa itu Nabi, Rasul, beriman dengan keimanan yang benar, nggak lagi menuhankannya, tobat dia. Ya, gitu. Nah, tentang yang terakhir ini, Ustaz pernah ada sempat cerita itu tentang ada seorang bikin komen atau status di Facebook. Ya, dia bilang nanti di akhir zaman katanya, ya, ketika Isa turun, ya, orang Kristen dibunuh-bunuhin, ya, nggak ada lagi di muka bumi ini orang Kristen. Ini semangat banget, semangat banget inti. Ya kalau dia masih hidup saat Isa turun, beriman dia. Jadi ente nggak perlu lagi ngebunuhin, karena dia udah beriman. Gitu. Jadi hati-hati ya, kelewat semangat itu juga nggak bagus. Harus terbimbing, jangan sampai nggak terbimbing. Barakallahu fiik. Ada lagi? Nah, coba kamu. Syirik dalam masalah hukum apa aja gambarannya? Tadi Ustaz sebutkan ada 3. Nah, yang pertama, bangun-bangun jihadi. Ini namanya udah jihadi ini. Pertama, itu jadi hakimnya. Apa namanya? Memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Itu porsi hakim. Yang kedua, mencari keadilan dengan selain hukum Allah. Ini porsi siapa aja yang bersengketa. Ya, yang ketiga, membuat hukum yang dia sadari bahwa itu melanggar hukum Allah. Karena kalau dia nggak tahu, dia nggak kafir. Kalau dia nggak tahu, tapi kalau dikasih tahu, kemudian tetap dia lakukan, dia kafir. Ini kasus-kasus ini ada rincian-rinciannya gitu loh. Aduh, kenapa sih demen banget bahas-bahas masalah kayak gini, bingung saya pada sebagian orang. Ya, ya ikhwan, barakallahu fiik. Hati-hati. Ya, kita jelaskan hanya karena ini memang bagian dari kurikulum aja. Adapun kita concern, jadikan itu concern utama, lah. Ya, concern utamanya lah masalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dalam semua ibadah. Di antaranya masalah hukum. Hukum itu cuma salah satu dari sekian banyak ibadah-ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, gitu. Barakallahu fiik. Baik, ahsanta, jazakallahu khair. Baik, cukup ya. Kalau nggak ada lagi kita akhiri. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.